Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again. Selamat datang kembali bersama saya, Mr. Ivan Ismail, di mana saya akan menjelaskan mengenai conditional sentence dalam bahasa Inggris. Lanjut, jadi judulnya udah jelas ya, conditional. Saya perhatikan banyak sekali dari kalian yang tidak memahami conditional sentence itu seperti apa. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit. Banyaknya bisa kalian cari sendiri di internet ataupun bisa bertanya kepada saya kalau masih kurang jelas. Oke, lanjut. Yang pertama, conditional sentence itu ada 4 ya. Ada zero conditional, ada first, second, and third. Jadi semuanya ada 4 jenis 4 jenis conditional sentence. Yang pertama di sini adalah zero conditional. Zero conditional. Bisa kita lihat di sini. If you don't water flowers, they die. If you have headache, stop watching TV. Dalam zero conditional, ya, di sini if clause-nya, di sini main clause-nya, semuanya diwakili oleh simple present tense atau imperatif. Nah, di sini bilangnya imperatif. Imperatif itu apa sih? Imperatif itu adalah kalimat perintah. If you don't water flowers, they die. Kalau Anda atau kamu tidak menyiram bunga, mereka akan mati. Nggak pakai akan, mereka mati. Ya. Jadi di sini kita menggunakan simple present, ya, atau present simple, dan di sini juga di main clause-nya kita juga menggunakan present simple atau imperatif di sininya. If you have headache, kalau Anda sakit kepala, stop watching TV. Berhentilah menonton televisi, atau take a medicine. Minum obat dong kalau sakit kepala, ya. Gitu. Jadi kita menggunakan present simple plus present simple. Jangan nanya lagi present simple itu apa. Itu simple present, ya. Simple present itu apa? Kalau simple present apa? Waduh, dari zaman SMP kalian belajar bahasa Inggris gimana tuh? Di SMP udah diajarin, bahkan di SD pun udah diajarin, ya. Apalagi SD di London, di Amerika, di Singapura, itu simple present udah makanan hari-hari, ya. Wajar lah ya, karena mereka pakai bahasa Inggris. Lanjut. With zero conditional, we express general truth or we give advice. Dengan zero conditional, kita mengungkapkan general truth, jadi kebenaran sejati, atau or we give advice, kita memberikan nasihat kepada orang tersebut. Ingat ya, tipe pertama. Yang pertama adalah zero conditional. Kita menggunakan simple present plus simple present atau imperatif. Oke? Lanjut. Kemudian yang kedua adalah first conditional. Nah, banyak dari kalian yang bingung di sini antara zero conditional, first conditional. Ketika saya kasih soal, ujung-ujungnya malah kopas dari temannya. Saya amat sangat sekali tidak menyukai kopas di hal-hal tertentu ya, kecuali pada hal-hal tertentu juga kopas itu baik sebenarnya sih ya. Contohnya ya nggak usah contohin lah, ntar ke pelajaran PKI nama agama, ini kan bahasa Inggris. Oke, lanjut. If the weather is nice, we will go for a walk. If you don't apologize, she will never trust you again. Di sini kita menggunakan simple present tense yang menggunakan to be, which is ada is-nya di sini ya. Is adalah to be simple present. To be simple present ada 3, is, am, are. Kemudian di sini adalah future tense. Dari mana taunya? Karena ada will-nya ya. Setiap ada will, kita pasti menggunakan itu udah pasti namanya future tense. Lanjut, if you don't apologize, ini juga bentuk simple present tense tapi dalam bentuk negatif simple present tense. If you don't apologize, she will never trust you again. She will never trust you again. Ya, ini simple present tense dalam bentuk negatif, ini bentuk future tense bentuk positif. Oke. Jadi di sini pakai to be, di bawahnya nggak pakai to be ya, pakai kata kerja murni kalau di sini, bukan kata kerja bantu. Lanjut. If clause simple present, main clause-nya future simple. Nah, paham ya? Lanjut. The first conditional refer to the present and future. It expresses a possible condition and its probable result in the future. Jadi dalam conditional tipe pertama, yang mana ada present sama future-nya, saat ini dan masa depannya, ya, mengungkapkan keadaan yang mungkin,
ya, possible mungkin terjadi, and probable mungkin saja menghasilkan atau berefek kepada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya ini, if you don't apologize, kalau kamu gak minta maaf, she will never trust you again. Ini masih kemungkinan ya, kemungkinan yang kuat, dia tidak akan mempercayai kamu lagi. Maknanya demikian. Jadi kalau dibilang hal ini sudah terjadi belum? Hal ini belum terjadi, tapi kalau terjadi dia akan melakukan hal tersebut. Kurang lebihnya demikian. Kayak ini, if the weather is nice, kalau cuacanya baik, ya, we will go for a walk. Kita akan pergi jalan-jalan. Nah, ingat di sini ada for a walk. For a walk itu artinya jalan kaki. Ya. Kalau jalan-jalan jauh, kayak misalkan ke Bogor atau ke Depok, itu namanya traveling. Oke. Nah, lanjut. Sampai di sini paham? Mengungkapkan keadaan yang ada pada saat ini dan kemungkinan di masa depan akan berefek. Jadi saat ini bisa terjadi, bisa juga enggak. Oke, lanjut. Second conditional di sini contohnya adalah Jack wants to buy a house but he can't do that. He can do this because he doesn't have any money. Si Jack pengen beli rumah tapi dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak punya uang. Jadi kata si Jack apa? If I had a lot of money, I would buy a big house. If I had a lot of money, I would buy a big house. Katanya gitu. Di sini bisa kita lihat if I had a lot of money. Kemudian I would buy a house, ini adalah past tense. Taunya dari mana? Ada had-nya. Kemudian di sini ada I would buy a big house. I would buy a big house adalah past future. Past future itu rumusnya would tambahkan kata kerja bentuk pertama. Lanjut. Masih second conditional. Susan wants to phone Paul, but she can't do this because she doesn't know his number. Susan pengen telepon si Paul, tapi dia tidak dapat melakukannya karena dia tidak tahu nomornya si Paul itu berapa. If I know his number, I would phone him. Kalau saja saya tahu nomornya, I would phone him. Pada saat itu, dia memang tidak tahu. Jadi dia tidak bisa meneleponnya si Paul. Keadaan pada saat itu ya, dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia bakalan telepon gitu ya. Jadi pada saat dia bilang begitu, if I know his number, kalau saya tahu nomornya, I would phone him. Aku akan hubunginya. Tapi sayangnya Susan tidak mengetahui nomornya si Paul. Lanjut. Masih second conditional. If I had a lot of money, I would buy a big house. If I know his number, I would phone him. If clause-nya ada past tense simple atau simple past, kemudian present conditional, kita biasa nyebutnya dengan past future. Past future itu rumusnya would nih, yang dimerahin would, tambahkan kata kerja bentuk pertama, buy sama phone. Oke, buy sama phone. Ini adalah past future. Di sini sebutannya present conditional, ya. Sama aja. The second conditional refers to the present and future. Jadi conditional sentence bagian kedua ini ya, dia mengekspresikan, mengungkapkan keadaan saat ini dan di masa yang akan datang. It expresses a real situation. Jadi mengungkapkan situasi yang tidak sesungguhnya, bukan sesungguhnya, and it's probable result, dan kemungkinan yang terjadi. The situation or condition is improbable, impossible, imaginary, or contrary to known facts. Jadi di sini sebutin situasi atau kondisinya improbable, amat tidak mungkin, impossible, amat tidak mungkin juga, imaginary, jadi kayak seolah-olah gitu, jikalau, andai kata, karena emang itu yang kita bicarakan, jikalau, andai kata, jika gitu, jika aku punya banyak uang, aku akan pergi ke mana ya, ke keliling dunia. Nah, pada saat saya bilang ke keliling dunia, apakah saya punya uang? Jawabannya belum tentu. Ya, pada saat itu saya bilang saya nggak punya uang, makanya saya nggak keliling dunia, saya ada di Indonesia aja. Oke, jadi berlawanan dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi pada saat ini. Ingatin rumusnya, if I had a lot of money, I would buy a big house. If I know his number, I would phone him.
Nih, ini sebenarnya amat gampang sekali ya, tapi kenapa kalian banyak yang bingung? Ya, mungkin karena PJJ ini. Sudahlah ya, PJJ ini jangan salahin mulu. Kita nggak boleh nyalahin, kita salahin diri kita aja kenapa kita nggak mau berusaha lebih. Begitu. Lanjut. First versus second conditional. Jadi di sini ada first and second conditional. If John run fast, he will win the race. This is possible to happen. Kalau John berlari dengan cepat, he will win the race. Dia akan memenangkan pertandingannya, perlombaan ini atau perlombaan ini. Jadi hal ini masih mungkin terjadi. Gitu. If John ran fast, he would win the race. This is unlikely to happen because John doesn't run fast. Jadi yang pertama ini situasinya mungkin kita bicarakan ketika si John sedang ada di garis start. Jadi kita bilang kalau John berlari dengan cepat, dia akan memenangkan pertandingan ini. Nah, kalau ini yang bawahnya mungkin sudah mendekati garis finish dan dia ada di posisi kelima. Hal ini kan mustahil untuk terjadi karena maksudnya untuk menang ya. Hanya dibilang if John ran fast, kalau aja John berlari dengan cepat, he would win the race. Dia mungkin bisa menangkan, dia akan memenangkan perlombaan ini. Tapi kayaknya agak nggak mungkin, peluangnya itu tipis sekali gitu ya. Peluangnya tipis sekali kecuali pelari di posisi keempat 3 2 1 kepleset jatuh kemudian terkilir gak bisa lari. Nah, mungkin John bisa jadi juaranya, tapi kayaknya kan mustahil kayak gitu. Oke. Lanjut. The difference between first and second conditional. Perbedaannya nih. Both conditional refers to the present and future. The difference is about probability, not time. Perbedaannya, kedua conditional tersebut mewakili present and future, keadaan saat ini dan masa depan. Perbedaannya hanya di kemungkinan, bukan di waktu. First conditional real and possible situation. Keadaan yang pertama, first conditional, itu mungkin dan bisa saja terjadi. Second conditional is unlikely to happen. Unlikely to happen. Jadi keadaan kedua itu bisa kita bilang tidak mungkin terjadi atau hampir tidak mungkin terjadi lah. Kita hanya keajaiban seperti yang tadi saya bilang. Kalau di atas ini kita bicara si John dan teman-teman yang lain sedang ada di garis start, kita bisa bilang kalau John larinya cepat, dia akan memenangkan perlombaan. Kalau yang ini kita ngomongnya udah mendekati garis finish gitu. Jadi if John run fast, kalau John berlari dengan cepat, he would win the race. Dia akan memenangkan pertandingan ini. Tapi amat sangat hampir tidak mungkin gitu ya, hampir tidak mungkin. Kecuali tadi keadaannya misalkan pelari keempat, ketiga, kedua, kesatunya pleset, kemudian terkilir, kakinya patah gitu kan, nggak bisa lari, kemudian si John lari sendirilah. Itu kan ini kita nggak pernah tahu ya, makanya ya seperti itulah kurang lebihnya. Kemungkinannya amat sangat tipis untuk menang si John. Paham sampai di sini? Lanjut. Third conditional, keadaan yang ketiga. Conditional tipe ketiga. Jack wanted to buy a house last year, but he couldn't do that because he didn't have any money. Tahun lalu si John pengen beli rumah, tapi dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak punya cukup uang. Kemudian si John bilang, if I had a lot of money, I would have bought a big house. Kalau saya memiliki banyak uang, I would have bought a big house. Aku pasti telah membeli rumah yang besar, atau aku akan telah membeli diartikannya ini akan telah membeli sebuah rumah yang besar. Oke, lanjut. Yesterday, Susan wanted to phone Paul, but she couldn't do that because she didn't know his number. Kemarin si Susan ingin menelpon si Paul, tapi dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak tahu nomornya. Ya, jadi si Susan ini tidak tahu nomornya si Paul. Akhirnya ya bisa ditebak. Kira-kira si Susan telepon nggak? Ya jawabannya ya enggak. Kapan? Kemarin. Itu. If I had known his number, I would have phoned him. If I had known his number, I would have phoned him. Di sini bentuk ketiganya kita menggunakan past perfect tense, rumusnya subject plus had
plus verb 3, kita gunakan verb 3 di sini, kemudian objeknya. Kemudian ditambahkan I would have phoned him, past future perfect tense. Setelah would ditambahkan have, tambahkan phone. Phone bentuk ketiganya karena ada have di sini objek dan komplementnya. Lanjut. Third conditional. If I had a lot of money, I would have bought a big house. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini ada past perfectnya, past perfect simple atau simple past perfect. Sebut aja past perfect lah, ribet banget ya. Rumusannya subjek, had, verb kata verb 3, kemudian objek or complement. Di sini ada past future. Past future apa aja? Di sini pakai would, di sini pakai have, di sini pakai kata kerja bentuk ketiga. Would have past participle. Oke, jadi kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga di third conditional. Jadi kalian juga harus tahu kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Apa perlu saya jelasin lagi kata kerja beraturan tidak beraturannya? Aduh, panjang lagi ya. Ini pelajaran kalian di semester 1 sebenarnya. Dan di SMP juga diajarin ketika kalian menggunakan atau membuat teks naratif dan recount. Lanjut. The third conditional refers to the past and it is not based on the fact. It expresses the situation which is contrary to the reality in the past. Jadi yang ketiga ini berhubungan dengan masa lampau dan tidak berdasarkan fakta katanya sih di sini. Kemudian hal tersebut maksudnya third conditional mengungkapkan situasi yang berlawanan terhadap kenyataan yang ada di masa lampau ya. Ini bahasanya di sini nih. Maksudnya berlawanan masa lampau apa? Iya. Ya, seperti ini, if I had a lot of money I would have bought a big house. Jadi di masa lampau itu dia bilang ya if I had a lot of money I would have bought a big house. Kalau saya punya banyak uang saya akan membeli sebuah rumah yang telah membeli sebuah rumah yang besar. Kapan ya? Masa lalu. Sekarang gimana? Ya sekarang begini, masih sama gitu ya. Bisa juga berbeda sih, tergantung kenyataan tidak berhubungan dengan yang saat ini gitu. Jadi hal yang sudah dilakukan di masa lampau sudah lewat intinya. Itu third conditional. Sekarang second first third conditional. Bisa kalian lihat di sini, if I saw a car accident I would call an ambulance, but I don't see an accident now. This is unlikely to happen. Kalau saya melihat sebuah ambulan, ya katanya di sini, saya akan kalau saya melihat sebuah kecelakaan, if I saw a car accident, I would call an ambulance. Ya, if I saw a car accident. Jadi dia tidak melihat kecelakaan. I would call an ambulance. Pada saat itu tidak mungkin ada kecelakaan. Makanya dia bilang ya if I saw a car accident. Kalau saya melihat kecelakaan kendaraan, I would call an ambulance. Saya akan menelpon ambulan. But I don't see an accident now. This is unlikely to happen. Tapi saya tidak melihat kecelakaan sekarang. This is unlikely to happen. Jadi hal tersebut tidak mungkin terjadi pada saat itu. Kalau kedepannya ya mungkin saja sih. Kalau ke depan, tapi jangan gunakan past future. Kalau gitu gunakanlah saya bukan past future, maksudnya tipe 2, tapi gunakanlah tipe pertama. Kalau kayak begitu di masa depan pasti akan melakukan hal tersebut. Lanjut, if I had seen a car accident I would have called an ambulance. But I didn't see an accident yesterday. This is contrary to the fact in the past. Tapi saya nggak melihat kecelakaan kemarin ya, jadi saya nggak menelepon ambulan. Kenyataan yang dibilang ya berlawanan gitu dengan fakta yang ada di masa lampau. But if I had seen a car accident, kalau saya melihat kecelakaan kendaraan, I would have called ambulance. Lanjut, perbedaan second and third conditional, the difference is about time. Perbedaan antara tipe kedua dan tipe ketiga adalah mengenai waktunya. Tipe kedua refer to the present and future, yang ini ya, refer to the present and future. Kemudian tipe ketiga refer to the past situation. Jadi ini kaitannya dengan masa saat ini dan masa depan. Kaitannya kalau yang ini menggunakan masa lampau, di masa lampau. Oke. Lanjut, paham? All conditionals. If he drives carefully, he avoid the accident. Ini
simple present plus simple present, lihat di sini zero conditional. Yang kedua, if he drives carefully he will avoid the accident tomorrow. Kalau dia berkendaraan dengan hati-hati, dia akan menghindari kecelakaan besok. Mungkin aja terjadi, katanya di sini. But he doesn't drive carefully, this is unlikely to happen. If he drove carefully he would avoid the accident today. But he doesn't. Jadi maknanya kalau ini ya, dia tidak berkendara dengan hati-hati ya. Jadi mungkin kemungkinan besar dia akan mengalami kecelakaan. If he drove carefully he would avoid the accident today. Ya, jadi udah terjadi belum? Jawabannya belum, tapi kemungkinan besar akan terjadi. Iya. Ya, jadi demikianlah. Kemudian yang ketiga, if he had driven carefully, kalau aja dia bawa mobilnya itu hati-hati, he would have avoided the accident yesterday. Dia akan menghindari kecelakaan kemarin. Nyatanya ya dia tidak berkendara dengan hati-hati, jadi dia tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut. Oke. Kita habis katanya di sini. Coba kita preview dulu. Nah, ini jika dia tidak berkendara hati-hati, makna yang ketiga ini. Jadi dia tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut. Jadi intinya dia mengalami kecelakaan gitu. Oke. The end. Oke. Jadi ini penjelasan dari saya. Masih belum paham? Kalau belum paham, yuk kita lihat di sini. Mana nih? Oke, di sini kita cari. Oke, kemudian kita cari ini materi-materi yang sudah saya kumpulkan buat kalian. If clause material, ini clause part 1, part 2, part 3. Saya jelaskan melalui soalnya aja biar mudah dipahami semoga. Now loading. Ini bentuk zero conditionalnya. Oke, sebentar viewnya. Kok jadi begini ya? Kemarin udah hilang. Saya nggak suka ini ya sebenarnya, cuman bingung gimana cara ngilanginnya. Oh gitu, jadi toolsnya doang nih. Toolsnya klik, nah hilang kan, jadi lebar. Oke, kita bahas sedikit. If simple present plus simple present nih. If simple present plus simple present. Ini udah banyak sebenarnya saya kasih tahu di sini ya. Nah, udah Mister bosan kita langsung ke soalnya aja. Oke, kita ke soalnya aja. Itu udah ada imperatif tuh. If I meet him, I will introduce myself. Ya. Kemudian oke, kita ke soalnya aja. Banyak penjelasannya di sini tuh. Enak sebenarnya. Nah, ini dia penjelasannya. Oke, kita zoom aja kali ya. Nah, ini kita zoom. Kelihatan kan? Nomor 1, if there be mice in this room, I leave immediately. Ini kan conditional sentence zero, conditional sentence. Oke. Kita lihat di sini. If there be mice in this room, I leave immediately. Ini simple present, tambahkan simple present. Maksudnya gimana? Nah, lihat di sini. If there. Be yang di sini adalah to be, maksudnya to be simple present. Terus pakai apa? To be simple present kan ada 3, ada is, ada am, ada are. Lihat di sini mice. Nih, mice itu adalah bentuk jamak dari mouse ya. Saya jelasin sedikit. Kata benda itu terbagi 2, ada yang beraturan, tidak beraturan. Nah, kalau yang beraturan itu contohnya kayak misalkan one book, 1 buku, one book. Nah, kalau ada 2, 3, 4, 5, taruhlah 7, kita jadikan 7 books. Di akhir huruf K itu ada S-nya, 7 books ya. Nah, kemudian apalagi contohnya kayak bag, tas, one bag. Kalau ada 7 berarti 7 bags. Apalagi car, mobil, contohnya one car. Kalau ada 7 mobil, 7 cars. Ada S-nya ya.
Oke, kemudian bagaimana dengan mice ini yang nomor 1? Kalian perhatikan, lihat di situ. Kalian tahu orang nggak bahasa Inggrisnya apa? Tahu? Orang bahasa Inggrisnya adalah person. Ya, itu satu orang. Satu orang itu person. Tapi kalau lebih dari satu orang, namanya bukan person lagi. Kan satu orang. Kalau orangnya banyak berarti orang-orang. Orang-orang bahasa Inggrisnya adalah, ya benar sekali, bahasa Inggrisnya adalah people. Jadi person itu satu orang, kalau orang-orang itu people. Ada lagi, ada contohnya kayak anak, satu anak. Anaknya ini enggak ketemu gender ya, maksudnya baik laki-laki perempuan, jadi anak lah pokoknya. Satu anak itu bahasa Inggrisnya adalah apa-apa? Ya, bahasa Inggrisnya adalah child. Lebih dari satu anak namanya children. Nah, yang mouse ini itu termasuk yang mana? Yang beraturan tidak beraturan. Kalau yang beraturan berarti dia jadi mouses. Tapi kenyataannya dia bukan beraturan, mice ini ya. Mice ini bukan beraturan, tapi dia tidak beraturan. Mouse adalah tikus. Kemudian mice itu lebih dari satu tikus. Kalau lebih dari satu, maka to be-nya di sini menggunakan ya, yang lebih dari satu apa? I ketemunya am, you, they, we ketemunya are, he, she, it ketemunya is. Aduh, kita ulang lagi ya. Jadi di situ harus pakai are. Karena apa? Karena mice-nya itu adalah bentuk jamak dari mouse. Mouse satu tikus, mice lebih dari satu tikus. Makanya bisa jadi if there are mice in this room, I leave immediately. Oke, lanjut. Nomor apa lagi yang susah kira-kira? Nomor 5 nih Mister. Nomor 5. Nomor 2 gampang kan ya? Lihat nomor 2 ini juga nih, unik nomor 2 nih. Lihat. If clause itu bisa dibalik ya, ladies and gentlemen. If clause itu bisa dibalik. Di sini kita lihat ya. Oke, yang nomor 2 itu kita lihat, she need painkiller if she has a toothache. Lihat di sini, if-nya ada di depan, kemudian main clause-nya itu ada di belakang. Ya, ini if clause, ini main clause-nya. If she has toothache, she di sini jadi apa? Ini kan simple present tambah simple present, berarti ingat, Ayu Dewi ketemunya kata kerja bentuk pertama. Kalau he, she, it ketemunya kata kerja bentuk pertama plus s or es. Tepat sekali. Berarti di sini isinya she needs, need-nya ditulis ulang di sini, tambahkan huruf s. Kemudian if she has a toothache-nya tetap. Perhatikan lagi, lihat. Kalau if-nya ada di depan kalimat, maka tambahkan koma. Tapi kalau if-nya ada di tengah kalimat seperti ini, tidak perlu pakai koma. Ladies and gentlemen, paham ya? Jadi if he travels, ini if-nya di depan. Di sininya menjadi, karena ini zero conditional, maka he lose-nya jadi apa? Jadi loses ya, karena cukup tambahkan huruf s aja. Lose-nya pindahin ke sini, tambahin s. If he travel, he loses his job at once. Gampang sekali. Karena apa? Karena di sini he adalah bagian dari he, she, it, maka kata kerjanya terus tambahkan huruf s. Lanjut, nomor 4 gampang ya. Oke, nomor 5. If you, nah di sini nih, not run, you lose the train. Ini adalah bentuk simple present, di sini juga simple present. Berarti di sini ini ada notnya, Mister, gimana? Kalau ada notnya berarti dia bentuk nih negatif. Berarti if you don't run, if you do not run, kalau kita kontrak itu kita singkat menjadi if you don't run now, you lose the train. Kurang lebihnya demikian. Paham? Oke, ini yang bentuk ini yang zero conditional. Paham ya? Masih ada 3 kali pertemuan nggak paham, aneh juga. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga belajar. Ya begitulah kurang lebihnya. Lanjut. Oke, kalau ini gimana Mister? Tetap ini adalah simple present tense.
He can write good stories if he feels like it. Lihat di sini kalau ada modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb itu apa? Nih can, nih can namanya modal auxiliary verb. Ada can, ada will, ada apa lagi? Shall, ya ada should, ada would, ada could, itu namanya modal auxiliary verb. Ada must juga ya, must, must. He can write good story if he feels like it. Di sini tetap can, tapi di sini doang. Easy, gampang sekali. Aduh, lanjut. Ini if clause tipe pertama. Nah ini dia if clause tipe pertama. Kita geser dulu. Oke. If clause tipe pertama. Lihat di sini. Oke, ini gampang sekali. Lihat. If he study hard, he blank pass exam. Di sini tadinya pindah ke sini. Tapi ingat, ini kan simple present harusnya nih. Setelah if simple present, baru kalimat keduanya adalah past future ya. Berarti lihat di sini. Ini he. If he study, tambahkan s atau es karena ujungnya y. Ini simple present, saya ingatkan sekali lagi. Jadi if he studies hard, studinya y-nya hilang, tambahkan huruf i, tambahkan s, jadi studies hard, he would pass the exam. Dia akan lulus dari ujian. Would pass the exam. Oh, gampang sekali. Ini masih sorry, saya salah. If he studies hard, he will pass the exam. Ini pakai will, bukan pakai would ya. Bukan tipe kedua, soalnya ini masih tipe pertama. Kalau tipe pertama ya pakai will doang. Gitu, oke? Lanjut, ini masih pelajaran ya gampang banget lah gitu. Lihat lagi sini nomor 4, ingat if-nya dibalik bisa tuh. Jadi if di sini adalah simple present, di sini simple future. Jadi if he earn itu menghasilkan. Cukup tambahin s aja di sininya. Earn-nya pindahin ke sini. If he earns lots of money, di sini pakai will. He will buy. Ingat sehabis will kata kerja bentuk pertama. Contohnya mana? Ini. They will get wet if it rains. Lihat, pakai will get ya. Jadi pakai setelah will kata kerja bentuk pertama. Jadi nggak ada yang dirubah di sini. Di get-nya, kemudian kalau pasti berubah ya, gantung ya. Paham ya di sini? Nomor 7 if John itu adalah kalimat simple present. Jadi if John, di sini ada not-nya Mister, iya ada not-nya nih. If John doesn't follow my advice. Kok jadi doesn't? Iya karena John ketemunya does. Kalau they ketemunya do. Ingat, I, you, they, we pakai do. He, she, it ketemunya does. Aduh susah Mister ngapalinnya, pelan-pelan ya. Jadi if John doesn't follow my advice, he nyata apa? Di sini simple present, berarti di sini simple future. He will get in trouble. Paham? Oke, ini tipe zero conditional dengan one conditional, type 1 conditional. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke conditional tipe 2. Nah, lihat tuh ya. Conditional tipe 2. Banyak banget materinya di sini, udah lengkap sekali insyaallah. Ini modulnya udah lengkap sekali. Kalian tinggal nyaplok doang. Ini enak banget ini. Aduh, emang harus jelasin sih, ada hal-hal yang secara ini tidak jelas juga mungkin ya buat sebagian dari kalian. Sebagian kalian udah bagus kok. Nah, di sini banyak yang salah nih. Oke, ini ternyata soalnya sama kayak yang di atas, mirip lah ya, mirip. Lihat di sini. If he study. Ingat, setelah if itu kata kerja bentuk kedua. If simple past, kemudian di sini past future. Jadi if he study bentuk kedua apa? Balik lagi regular nih. Ini study adalah regular. Jadi if he studied hard, kalau dia bekerja dengan keras, ya, studinya ya-nya berubah jadi huruf i, tambahkan ed karena dia beraturan. If he studies hard, he, nah di sini will-nya berubah menjadi would. He would. Kemudian di sini jadi apa? Tetap would pass. Jadi setelah would kata kerja bentuk pertama, langsung aja if he studied hard, he would pass the exam. Gampang sekali. Ingetin ya. Ini juga bisa dibolak-balik. Contohnya mana? Nih nomor 4 nih. If-nya mana nih? If-nya di tengah. If he, berarti di sini kata kerja bentuk kedua. If he earned lots of money, he di sini pakai apa? Past future. Would
buy a farm in Alentejo. Oke, jadi ya mudah sekali. Nah, ini dia nih, lagi nomor 5. Ada day. Nah, gampangnya past tense itu semuanya nggak ada perbedaan ya. Nggak berbeda apanya dalam do dasnya. Kalau di simple present kan ada do sama das, tapi dalam past tense itu pakai did semua. Ini kan negatif nih, jadi kita bentuk negatif. Gimana nih? Berarti di sini adalah di sini past future bentuk negatif, sorry. Jadi if he drinknya bentuk kedua apa? If he drank, drunk. Ingat, drink adalah bentuk tidak beraturan. Ya, berarti di sini they would not atau wouldn't, bisa kalian singkat ya. Wouldn't atau would not get drunk. Setelah would tetap kata kerjanya bentuk pertama aja, nggak berubah. Oke, gampang sekali bukan? Ini sama kayak seperti ini nomor 5 dan nomor 7 soalnya. Gampang sekali ya. Bisalah, saya yakin ini tipe 2-nya. Di bawahnya Mister ada yang susah. Nah, iya benar, di sini emang ada yang susah. Lihat di sini, perhatikan. Use the second conditional for unreal situation in the future that are not impossible but difficult to come true. Ya. Dalam kondisional kedua seperti yang jelasin tadi ya, gunakan dalam situasi yang tidak berdasarkan fakta di masa depan dan amat sulit terjadi. Contohnya, if I won the lottery, kalau saya menang lotre itu mustahil banget, misalkan buat kita mustahil. And also for hypothetical situation, untuk situasi yang hipotekal, di sini dibilangnya. Hipotekal itu apa ya? Nanti saya pelajari dulu ya. Pokoknya rumusnya begini. Lihat, if I were in Rome but I'm not. Be careful, use were not was. Nah, lihat di sini. Semua untuk conditional sentence kita menggunakannya were, jangan pakai was. Contohnya mana nih? Nomor 1 langsung. If I. Setelah if, ini kan masih tipe 2. Oke, tipe 2. If Linda. Di sini bukan Linda was, karena seperti yang kalian tahu kan Linda pakai was. Karena Linda apa? Perempuan. He, she, it pakai was dalam bentuk past tense. Tapi ini kan kita conditional sentence, makanya Linda ini nggak pakai was lagi, melainkan pakai were. If Linda were here, I'm sure she, past future, tambahkan would, helpnya ditambahin, she would help us gitu. Nomor 2 ini banyak yang keceleh nomor 2, memang sih soalnya agak aneh ya, saya juga mengakuinya. Tapi umumnya kita bilang what. Di sini ada do kan, what. If-nya mana? Nih, if-nya di sini. Berarti ini past tense, ini past future. What would you do if you? What would you do? Di sini kan you-nya nggak dia. Nggak mungkin jadi what would do gitu, nggak enak. Di mana-mana jadi what would you do? What would you do if you? Si-nya berubah jadi bentuk kedua. Si, so, seen. Bentuk keduanya so. If you saw a ghost. Oke. Jadi ini pakai were. Yang nomor 1 ingatin. Subjeknya siapapun semuanya pakai were. Nih were nih, were. Oke. Mana lagi yang agak susah? Nah, ini nih. If we not catch the 9 o'clock we. Nah, lihat di sini. Mana sini? Nomor mana? Nomor 5 ya. If we, ada not-nya. Ini yang saya bilang tadi pakai bentuk negatif. If we did not catch, pakai did ya, did not catch the 9 o'clock bus, we would arrive. Would arrive apa? Late, kita akan datang terlambat pastinya. Kalau ini gimana Mister? Ini kan pakai wouldn't doang, gampang kan? Ini past tense. Oke. Simple sekali. Oke, gampang lah ini. Oke, sementara mungkin sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan tipe 3-nya di video selanjutnya, karena durasi merekam video ini bukan yang full HD, melainkan yang biasa aja, dikarenakan ya pokoknya lebih enak yang tipe sederhana seperti ini sih buat saya gitu ya. Tapi ya sekian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau butuh